yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi, lalu pejabat pengawas, ini kemudian pelaksana yang memang yang sangat menarik ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat kepada BKD yang telah menyelenggarakan webinar khususnya di bidang kepegawaian yang tadi disampaikan oleh Pak Yeri bahwa kegiatan ini juga di open gitu ya untuk semuanya yang khususnya yang concern terkait dengan kepegawaian. Saya pikir ini sangat bagus sekali Pak Yeri. Jadi kita pun bisa berbagi kepada teman-teman lainnya, tidak terbatas untuk Jawa Barat saja. Izinkan saya menyampaikan beberapa slide barangkali supaya khusus kita bisa memahami kurang lebih yang di saat ini seperti apa gitu ya, khususnya isu-isu terkait dengan jabatan fungsional. Saya akan mulai dari kondisi makro kita dulu ya, khususnya beberapa indikator, khususnya kalau kita melihat dari indikator government effectiveness. Jadi saat ini kalau kita bicara masalah efektivitas pemerintahan, posisi Indonesia barangkali di ASEAN menduduki urutan kelima gitu ya. Nah urutan kelima ini kalau saya melihat bahwa kita masih di bawah Thailand gitu ya, dan kalau kita melihat mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu bahwa kita ini sempat di atas even dengan Malaysia, barangkali begitu. Nah, tetapi saat ini kita hanya bisa di atas Filipina, Vietnam maupun Myanmar gitu ya. Tetapi gitu ya, kalau kita lihat angkanya di sini ini juga harus hati-hati nih. 2016, 2017 kita sempat menyusul dengan dua negara Filipina maupun Vietnam. Nah, kalau kami melihat di sini, apa sih yang menjadi indikator dari government effectiveness ini atau efektivitas pemerintahan ini? Yang pertama adalah yang dilihat terkait dengan persepsi kualitas pelayanan publik, lalu kualitas aparat pemerintah dan independensinya terhadap tekanan politik, lalu kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta komitmen pemerintah terhadap suatu kebijakan. Nah, semuanya ini sebetulnya muaranya adalah dari SDM-nya. Oleh karena itu, bahwa apa yang dikelola gitu ya, SDM khususnya SDM aparatur ini menjadi peran kunci gitu ya kalau kita bicara masalah efektivitas pemerintahan. Jadi sangat sepakat barangkali semuanya bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang terbaik gitu ya di pemerintahan ini, atau paling tidak bahwa orang-orang pemerintahan ini harus terus kita pikirkan untuk pengembangan kapasitasnya, sehingga apa yang akan kita harapkan atau yang negara harapkan itu akan tercapai. Berikutnya terkait dengan inefisiensi dari birokrasi. Jadi ada beberapa juga indikator yang memang itu salah satunya adalah faktor utama penghambat investasi di kita gitu ya. Kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, kemajuan suatu negara atau bangsa, itu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonominya dan khususnya barangkali di bidang investasi. Semakin banyak investasi yang masuk ke sebuah negara, artinya negara tersebut akan jauh lebih maju dibanding negara-negara lainnya. Nah, tetapi berdasarkan survei World Economic Forum, gitu ya, terdapat beberapa indikator yang menyebabkan, gitu ya, bahwa investasi di Indonesia ini terhambat. Faktor pertama adalah korupsi, ini persepsi. Faktor kedua adalah inefisiensi dari birokrasi. Faktor ketiga adalah akses ke pembiayaan. Saya tidak akan mengupas yang lain dulu, tetapi yang saya ingin kupas adalah di dua yang teratas ini. Satu korupsi, satunya lagi adalah inefisiensi birokrasi. Ini urutan yang cukup besar. Artinya dua-duanya lagi ini yaitu juga diakibatkan oleh sumber daya manusianya lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman semua, begitu pentingnya gitu bahwa kita di dalam pengelolaan SDM ini. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi seperti ini? Salah satu yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Barat saat ini adalah kalau begitu kita lakukanlah yang namanya merit system. Jadi sistem di mana kita tidak melihat apa-apa lagi, yang penting pertama, individu tersebut adalah dia mempunyai kinerja yang baik, dia mempunyai
kompetensi yang baik. Jadi kompetensi dan kinerja adalah faktor utama ketika kita menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan, apalagi untuk promosi dan lain seterusnya. Nah, inilah upaya yang saat ini dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat untuk menempatkan orang-orang yang karena kompetensi dan kinerjanya yang kita lihat. Tentu saja bahwa kalau kita bicara kompetensi dan kinerja, di dalamnya juga banyak unsur, yaitu bahwa integritas menjadi bagian yang paling penting, gitu ya. Kalau kita melihat dari kompetensi dan potensinya yang bersangkutan, lalu juga attitude, lalu juga skill itu udah pasti, gitu ya. Nah, juga dia tuh berkinerja atau tidak, itu yang dilihat saat ini di kita. Nanti upaya-upayanya akan saya jelaskan, khususnya yang tersangkut paut dengan jabatan fungsional yang saat ini kita kembangkan juga. Berikutnya adalah ini mandat reformasi birokrasi yang disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden. Pertama adalah bagaimana kita melakukan pengaturan organisasi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita melakukan penyederhanaan birokrasi. Lalu berikutnya adalah penataan struktural. Ini barangkali yang salah satu yang lagi-lagi bahwa secara isu nasional yang perlu kita lakukan demi bagaimana kita melakukan penyederhanaan birokrasi yang selama ini atau yang kalau kita melihat dari indikator inefisiensi birokrasi yang salah satunya penghambat terkait dengan investasi di kita ini. Kurang lebih berikutnya adalah reformasi manajemen ASN dan ini pun secara nasional terus selalu didengung-dengungkan bagaimana kita mengubah sistem birokrasi administrasi kepegawaian yang sifatnya hanya administratif menjadi bagaimana kita menempatkan sumber daya manusia sebagai human capital management atau human capital yang memang bahwa kita ini SDM kalau kita bicara SDM di pemerintahan ini merupakan modal bagi negara. Kalau kita bicara SDM ditempatkan sebagai modal, artinya bahwa betul-betul harus dikelola secara profesional. Nah, inilah yang dari pergeseran rule-based birokrasi kita menuju ke dynamic governance. Nah, upayanya saya ingin menyampaikan bagaimana upaya dynamic governance yang dilakukan di Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan lesson learned yang akan disampaikan bisa sampai kepada Bapak dan Ibu sekalian. Paling tidak bisa mengambil insight dari apa yang kami lakukan di Jawa Barat. Berikutnya adalah terkait dengan matriks sandingan bahwa sebetulnya juga yang paling penting gitu ya di dalam manajemen SDM ini adalah salah satunya bagaimana kita harus mengatur pola karir dari ASN ini. Jadi pola karir adalah bagian yang sangat penting pula gitu ya ketika kita bicara di dalam pengelolaan SDM aparatur. Dan kita melihat bahwa selain dari peraturan Menteri PAN yang juga telah dikeluarkan dan juga Permendagri dan juga kita tangkap melalui peraturan gubernur. Jadi kita satu bahwa pola karir menjadi salah satu bagian yang penting di dalam siklus manajemen SDM ini. Kemudian khusus terkait dengan pejabat atau jabatan fungsional di dalam pola karirnya ini kita melakukan double assessment. Pertama adalah assessment yang dilakukan oleh pembina jabatan fungsional yang barangkali ini sudah lebih dikenal dan sudah dilakukan. Lalu yang kedua adalah kita pun melakukan assessment di Jawa Barat. Jadi assessment ini berupa muatan lokal gitu ya untuk melihat potensi manajerial dan sosiokultural dari para pejabat fungsional tersebut. Karena kita yakini bahwa kalau nanti dan saat ini kita sedang menuju bagaimana penyederhanaan birokrasi 2 level. Jadi barangkali di pusat saat ini di bawah direktur baik BKN yang saya tahu baik BKN maupun di Kemenpan RB langsung berikutnya adalah para pejabat fungsional di bawah eselon 2 atau di bawah JPT Pratama. Nah, di Jawa Barat barangkali ini di pemerintah daerah ada beberapa yang memang masih ada sampai dengan di level pejabat eselon 3. Eselon 3 kalau kita melihat bahwa bagaimana kita calon-calon bahwa mereka jabatan pejabat fungsional ini pastinya akan menjadikan calon-calon untuk pengisi
baik untuk di level eselon 3 maupun di JPT Pratama. Nah, oleh karena itu, kami pun tetap memasukkan fungsi-fungsi atau muatan lokal terkait dengan manajerialnya si para pejabat fungsional itu. Selain di dalam kesehariannya, bahwa mereka merupakan istilahnya bahwa mainstreaming untuk manajerial maupun sosial kulturalnya, mereka dijadikan sebagai fungsi koordinator di dalam sebuah kegiatan. Nah, inilah barangkali setting yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat, khususnya terhadap para pejabat fungsional. Nah, lalu bagaimana dengan implementasi pola karir diagonal? Jadi kita memang sudah tidak membedakan lagi antara jabatan struktural maupun fungsional dari sisi pola karirnya. Jadi seseorang yang saat ini misalnya menjabat di jabatan fungsional ahli muda, itu bisa pertama mutasi ke misalnya ke jabatan struktural gitu, sesuai dengan levelnya. Jadi kalau seandainya yang bersangkutan levelnya dari fungsional muda bisa ke eselon 3 atau bisa juga kalau masih ada waktu itu jabatan di kepala seksi misalnya seperti itu, kemudian mereka bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada juga yang dari muda langsung masuk ke administrator atau eselon 3. Bisa demikian sebagai promosi yang bersangkutan. Jadi kita sudah tidak membatasi lagi bahwa dia itu dari mana dan dari mana. Yang penting bahwa yang bersangkutan dibutuhkan secara kompetensi dan kinerjanya. Itu prinsip yang kami utamakan. Ini sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, bahwa berikutnya adalah terkait dengan pola karir di Jawa Barat ini. Seseorang yang misalnya ketika kita akan mencari sebuah posisi di JPT Pratama, misalnya di kesehatan, gitu. Kami mencari, lalu kami mendapatkan ada seseorang yang punya potensi dan juga mempunyai kinerja yang baik di sebuah rumah sakit. Dengan level yang sama, mereka kemudian kami mutasikan, gitu ya, ke jabatan JPT Pratama di Provinsi Jawa Barat. Tetapi lagi-lagi bahwa kita tentu saja melalui assessment. Bagaimana paling tidak assessment terhadap manajerialnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, proses akuisisi ini tidak terbatas hanya di level pimpinan JPT Pratama saja, maupun di administrator maupun pengawas. Justru kami saat ini sedang mengembangkan akuisisi talent ini sejak dari CPNS. Ini sebagai contoh, kami menjaring dari hasil 15 terbaik nilai CAT CPNS tahun 2019 untuk dijadikan kader barangkali dan akan kami tempa dari sisi manajerialnya. Ini sebagai contoh suasana bagaimana kita mendapatkan dari CPNS dengan nilai yang terbaik, kemudian kami seleksi, kami pilih gitu ya, untuk dijadikan kader dan akan ditempa dari sisi manajerialnya. Ini suasananya adalah demikian. Kemudian dari sisi lain, bahwa tentu saja bahwa mereka ini itu nantinya akan bekerja sebagai pejabat fungsional. Dan secara fungsi memang bisa mendukung paling tidak gitu ya, bahwa mereka ini secara profesional akan mendukung, kalau konsepnya kepala BKD adalah mereka akan nempel langsung gitu ya di para pejabat pejabat JPT Pratama atau kepala dinas maupun kepala badan, termasuk juga di Sekda. Jadi mereka akan langsung bekerja, langsung berhubungan dengan para kepala dinas atau badan maupun dengan sekretaris daerah. Ini konsep yang digagas oleh kepala BKD gitu ya. Mudah-mudahan Pak Heri ini menjadi contoh yang baik gitu, karena kita mengakuisisi sejak mengamati dari CPNS dengan hasil seleksi yang terbaik. Kemudian tentu saja bahwa reward pun harus kita pikirkan. Jadi setiap bulan kita lakukan ada yang namanya Employee of the Month. Dan ini tidak terbatas dari pejabat struktural, tetapi juga pejabat fungsional pun demikian. Jadi demikian bahwa kita ini juga sangat menghargai tidak hanya untuk pejabat struktural, tetapi fungsional pun kita perlakukan hal yang sama.
Dan disinilah barangkali terjadi ekspektasi dari seluruh istilahnya ASN di Jawa Barat bahwa mereka mempunyai harapan yang sama. Ini situasi bahwa para pejabat struktural maupun fungsional diterima makan bersama gubernur gitu ya, dan Bapak Gubernur menanyakan banyak hal gitu kepada para pejabat fungsional maupun struktural terkait dengan pengelolaan SDM di Jawa Barat dan apa yang harus dikembangkan kemudian, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu contoh bahwa bagaimana pola karir terjadi. Kita melantik pejabat fungsional, misalnya muda ini, kemudian karena kebutuhan mereka bisa dilantik sebagai misalnya kepala bidang di sini. Dan ini salah satu contoh kita lakukan dan sudah kita lakukan, gitu ya, dari tahun lalu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa mereka bisa berkompetisi, tidak hanya harus mereka berkompetisinya di sisi lainnya struktural, tetapi dari fungsional pun bisa nyebrang, dan demikian pula gitu ya. Yang struktural yang mempunyai jabatan fungsional itu kembali lagi kalau sudah mereka memang istilahnya bahwa sudah target-target sudah tercapai, dia bisa kembali lagi ke fungsional, sebaliknya demikian. Kemudian transformasi kelembagaan tentu saja harus kita pikirkan, dan ini sudah kita lakukan juga. Kalau kami melihat bahwa penyederhanaan birokrasi ini sebetulnya justru kita akan mendapatkan resource yang banyak. Jadi misalnya seperti ini. Kalau dulu secara hierarkis bahwa yang sebelah kiri terjadi top down organization gitu ya, dari JPT kemudian ke administrator, kemudian ke pengawas dan terus ke bawah. Dan bekerjanya akhirnya seperti silo. Jadi kalau seumpamanya administrator A gitu punya tugas, kemudian yang berada di bawah administrator B itu tidak bisa membantu ke A gitu, karena memang target kinerjanya nggak pas. Nah, ini kaitannya kan semua dengan penilaian kinerja. Kalau seumpamanya dulu juga sama, pejabat fungsional gitu ya, yang di line misalnya, yang di B tidak juga sulit untuk membantu ke A, kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini dengan cara penyederhanaan birokrasi, artinya telah transformasi kelembagaan harus kita lakukan. Jadi kalau seandainya yang tertinggi di sini adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama, lalu di bawahnya ini misalnya tidak ada pejabat administrator, lalu akhirnya kan semuanya adalah sebagai pejabat fungsional. Nah, fungsional di sini bisa kita bagi ke dalam, tergantung kegiatannya apa, lalu kita bagi ke dalam tim. Jadi artinya koordinator tim pejabat fungsional ini bisa langsung di bawah dari JPT Pratama. Jadi seorang JPT Pratama jadi lebih banyak gitu. Kalau punya istilahnya dipadankan dengan struktural dulu, barangkali yang dulu dia hanya membawahi 2 administrator, saat ini bisa membawahi barangkali 10 administrator. Nah, ini pola ini yang harus kita pahami. Demikian juga ke bawahnya. Apabila masih ada posisi administrator atau eselon 3, artinya seorang eselon 3 bisa membawahi banyak jabatan pengawas atau eselon 4 yang dulunya cuma 2, sekarang bisa jadi 5, misalnya seperti itu. Dan itu langsung aksesnya ke administrator. Nah, jadi hal-hal seperti ini barangkali yang harus dipahami. Jadi transformasi penyederhanaan birokrasi harus diikuti oleh transformasi kelembagaannya. Kalau tidak kita pahami itu akan sulit dan nantinya tetap akan silo mentality akan terjadi. Jadi masih ego-ego dari organisasi lain dari atas ke bawahnya itu masih terjadi. Nah, ini barangkali tantangan kita di dalam istilahnya transformasi khususnya penyederhanaan birokrasi dari transformasi kelembagaan ini harus mengikuti terkait dengan apa yang menjadi isu penyederhanaan birokrasi ini. Dan tentu saja gitu ya, hal ini mudah-mudahan menjadikan peluang kita. Jadi agile organization ini terjadi gitu ya. Jadi agile organization, dynamic governance ini terjadi dengan cara seperti ini. Belum lagi bahwa kita nanti pertukaran antara misalnya nanti sudah ada P3K, itu juga sangat baik. P3K kita rekrut di level sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan hanya level dari dasar, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan. Dan ini akan menjadikan dynamic governance akan terjadi.
Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan di dalam acara webinar ini bahwa kita akan mendapatkan banyak insight, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi masukan-masukan. Dan saya lihat di sini ada yang dari sekolah, ada dari kabupaten kota, gitu ya. Yang tentu saja, gitu ya, banyak sekali dinamika yang terjadi dan bisa kita bicarakan di sini. Dan mudah-mudahan, gitu ya, nanti baik dari Kemenpan RB, dari BKN, bisa mendengar dan melihat bahwa dinamika implementasi di lapangan seperti apa sehingga kita bisa adopt gitu ya untuk menjadi kebijakan nasional yang lebih agile lagi. Itu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kepegawaian atau Bewara dengan ini resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.